dia pengawasannya lebih apa ya? Lebih kecil lingkupnya, lingkupnya lebih kecil, tapi tugasnya lebih berat. Iya, soalnya itu kan di hari pemungutan, di hari H ya ibaratnya ya Bu. Itu. Kalau boleh tahu itu satu TPS satu pengawas pemungutan suara. Tadi saya bilang lingkupnya lebih kecil tapi tugasnya lebih berat. Maksud saya lebih berat itu karena yang bersangkutan dari pengawas TPS ini sendiri kan nanti langsung berhubungan dengan pemilih, berhubungan dengan ada saksi-saksi di situ seperti itu. Jadi ketika di situ ditemukan hal-hal yang tidak sesuai prosedur, ada dugaan pelanggaran, sebagai pengawas TPS dia juga harus mampu mengenali itu dan harus bisa memutuskan seperti apa solusinya, penanganannya seperti apa. Dan kerjanya itu lumayan ya Bu, lumayan. Walaupun dia itu kerjanya sehari, tapi nggak sehari juga ya. Masa kerja PTPS itu ada 1 bulan. 1 bulan ya, dimulai 23 hari sebelum hari H. Jadi kisaran tanggal 4 November sampai dengan 7 hari setelah hari H. Oh, berarti untuk pembentukannya nih Bu, mungkin banyak yang nanya 23 hari sebelum pemungutan suara. Berarti kapan itu Bu dibentuknya sekarang? Dibentuk PTPS ya ini Mbak udah masuk tahapannya. Sudah masuk tahapannya. Sudah ada pengumuman. Kemarin itu kita melakukan sosialisasi, istilahnya woro-woro tentang pembukaan pendaftaran untuk pengawas TPS ini di tanggal 9 sampai 11. Lalu itu cuma woro-woro aja ya. Untuk pastinya untuk penerimaan berkas, untuk penelitian berkas itu kita sudah mulai di tanggal 12 kemarin. Kita akan menerima pendaftaran dari PTPS itu selama 17 hari Mbak. 17 hari? Iya, jangka waktunya lebih lama daripada waktu pemilu kemarin. Iya. Untuk pemilihan ini, pendaftaran PTPS ini dimulai 12 September kemarin sampai dengan 28 September nanti. 28 September. Betul. Waktunya cukup lama ya sahabat Bawaslu di sini. Iya, mungkin bisa mempersiapkan diri dulu. Siap, betul. Oleh karena itu, melalui ngobrol santai ini, saya juga ingin menginformasikan kepada masyarakat yang sudah siap untuk ikut serta dalam pengawasan, mengawal demokrasi, monggo daftarkan diri Anda untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara. Begitu Pak. Iya, sahabat Bawaslu mungkin siap-siap ya. Nggak siap-siap sih, malah harus mempersiapkan berkasnya. Langsung aja segera ya Bu. Segera daftarkan di. Nah, pendaftarannya di mana ini Bu? Mungkin pendaftaran ini udah masuk tahap penerimaan berkas, pengumuman penerimaan berkas sekaligus penelitiannya. Dan kita buka di masing-masing kecamatan. Jadi penerimaan berkasnya kita terima di kecamatan. Kita melakukan sosialisasi dari Bawaslu baik nasional RI, provinsi, kabupaten itu melakukan sosialisasi lewat medsos seperti itu untuk menjaring atau mengajak masyarakat yang ikut berpartisipasi aktif sebagai pengawas. Mulainya ya 12 sampai September nanti sampai 8 September nanti. Monggo datang langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan, tepatnya kantornya ada di sebelah kantor kecamatan masing-masing seperti itu Mbak Ulum. Pendaftaran langsung di kantor kecamatan ya sahabat Bawaslu ya. Kalau misalkan nanti ada yang datang ke Bawaslu, berarti kita gimana Bu? Diarahkannya langsung ke kecamatan. Diarahkan langsung ke kecamatan saja ya. Iya. Pokoknya pendaftaran semuanya di kecamatan masing-masing. Karena ranah untuk rekrutmen PTPS ada di kecamatan. Ya, ini kan sudah alurnya gitu ya Bu. Sekarang kita pengen tahu syaratnya. Nah, persyaratan untuk menjadi pengawas TPS. Oke, belum. Untuk persyaratannya normatif, Mbak. Yang pertama ya warga negara Indonesia yang pasti. Lalu usia minimal 21 tahun. 21 tahun. Lalu setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, lalu mempunyai integritas kepribadian yang kuat, jujur dan adil,
lalu memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Lalu yang perlu ditekankan, domisilinya itu di domisili kabupaten, tingkat kabupaten ya. Tingkat kabupaten, ya, bukan kecamatan. Bukan kecamatan. Akan tapi untuk nanti waktu pendaftaran kita lebih memfokuskan di kecamatan, diarahkannya ke kecamatan atau desa yang sesuai pendaftar. Karena kita nanti waktu teman-teman calon pendaftar ini hadir untuk mendaftar, kita cocokkan dengan DPT online. Berarti mana seperti itu. Ini kan salah satu syaratnya itu domisili di kabupaten. Tapi kita tetap mengutamakan yang di berada di desa. Iya, desa. Di satu desa itu dulu ya. Iya, mungkin betul. Kalau misalkan di desa itu emang tidak ada kualifikasi pendidikan, usia dan sebagainya, baru lintas bisa seperti itu. Tapi yang pasti nggak mungkin ya Bu ya. Iya. Pasti setiap desa itu kan ada. Pasti banyak banyak orangnya gitu. Lebih mengutamakan yang di desa. Yang di desa dulu pokoknya ya. Gitu, lalu mempunyai mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Lalu yang berikutnya mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS. Yang kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon. Kemudian tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan. Lalu tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden, wakil presiden, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ataupun DPD. Nah ini kan nanti yang riskan kan kita cek lewat sipol. Kalau namanya tim kampanye itu kan tim yang resmi terdaftar di KPU. Nah kita cek sipol itu kalau dari struktural Bawaslu itu memang syaratnya harus bersih dari sipol. Iya. Biasanya kan harus pakai surat keterangan atau apa. Nah kalau dari Bawaslu clear sipol. Nah ini gimana Bu kalau misalkan waktu dicek di sipol ini dianya itu terdaftar di sipol, di keanggotaan sipol itu. Padahal enggak gitu ya. Padahal dia mungkin merasa wah saya nggak pernah daftar kayak gini, tapi kok kenapa nama saya ada gitu. Oh gitu. Nah itu kita harus menyarankan kepada yang bersangkutan untuk mengurusnya terlebih dahulu. Baik itu ke parpolnya untuk membersihkan dari sistemnya. Berarti mengurusnya bisa mengurus sendiri ya. Ke parpol. Langsung parpol. Oh. Biasanya seperti itu. Tapi di surat pernyataan kan memang ada ya Bu ya? Ada, memang harus kita ada bersih dari itu. Cuman kadang kan dicek di sipol ada namanya. Nah kalau dari jajaran Bawaslu, struktural Bawaslu harus bersih semuanya ya. Harus bersih dari itu Mbak Ulu. Ya mungkin sahabat Bawaslu bisa mempersiapkan diri ya. Ya untuk ngecek dulu cek sendiri di sipol ya. Terdaftar atau enggak, apa tercatat apa enggak, lah itu minta tolong dikirkan dulu. Lalu yang benar-benar harus digarisbawahi juga kalau dari sistem Bawaslu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara ya. Jadi nggak boleh ada ikatan perkawinan sesama penyelenggara. Mungkin bisa lebih jelaskan lebih detail. Jadi sesama penyelenggara itu yang gimana? Ya, kemarin itu ada pertanyaan masuk lewat medsos. Saya mau daftar sebagai PTPS. Suami saya mau daftar sebagai KPPS. Kita memperbolehkan, silakan, karena itu mendaftar belum sebagai penyelenggara kan artinya silahkan. Tapi ketika nanti udah salah satu terpilih sebagai PTPS atau sebagai KPPS, kalau KPPS saya kurang tahu ranahnya seperti apa ya. Tapi kalau sudah terpilih dari PTPS, artinya suami atau istrinya tidak boleh mendaftar. Artinya harus ada jadi penyelenggara ya, penyelenggara. Gitu. Jadi penyelenggara ini kan nggak cuma Bawaslu ya Bu, tapi dari jajaran struktural ya. Di bawahnya di KPU termasuk KPU. Ya.
Di KPP gimana Bu? Kenapa? Kan juga penyelenggara ya. Misalkan, wah ini nggak boleh. Iya istri suami saya tuh di DKPP pusat. DKPP kan mungkin pusat ya Bu ya. Ya nggak boleh. Tetap nggak boleh ya. Berarti harus emang tidak ada ikatan suami perkawinan. Tapi kalau misalnya adik kakak nih Bu, kan bayan. Adik kakak nggak apa-apa. Adik kakak nggak apa-apa ya. Apa-apa kan bukan ikatan pernikahan. Oh iya, itu kan apa Ibu? Saudara ya. Kalau saudara masih bisa. Ikatan darah, Mbak. Ikatan darah. Kalau ikatan perkawinan takutnya nanti cekcok itu. Cekcok, iya benar. Saling intip gimana coba? Iya itu bahaya nanti. Oke. Siap. Mungkin tadi kan ada salah satu syarat soal usia, Bu. Usia 21 tahun. Nah, kita menghitungnya 21 tahun misalkan nih ada yang saya berusia 21 tahun nanti di bulan November atau enggak saya berusia 21 tahun nanti di tanggal 27 September. Nah, itu gimana, Bu? September kan masih proses pendaftaran. Ya nanti datanya pasti di 27 aja atau gitu. Di tanggal 28-nya. Berarti usia ini saat mendaftar ya. Bukan saat nanti terpilih. Bukan kan ya. Udah masuk di syarat, Mbak. Iya. Syarat mendaftarnya itu harus usia minimal 21 tahun. 21 tahun saat mendaftar. Kan nanti takutnya ada yang protes, saya udah 21 tahun tapi nanti tanggal 29 September. Gak bisa. Kan gak bisa ya, Bu? Gak bisa. Berarti sebelum saat mendaftar pokoknya ya. Kita garis bawah ini saat mendaftar berusia 21 tahun. Betul. Pendidikan minimal SMA atau sederajat ya. Oke. Syarat sudah. Kemudian Bu, kan kita sudah tahu tuh persyaratannya apa saja. Berkas yang harus dipersiapkan oleh pendaftar itu seperti apa? Oke, boleh. Berkas yang perlu disiapkan. Kebetulan teman-teman dari jajaran atau Bawaslu di Panwasca maupun di Bawaslu Kabupaten itu sudah mengunggah berkas-berkas apa saja yang diperlukan saat mendaftar. Yang pertama itu berkas lamaran, surat pendaftaran itu ada di unggahan medsosnya baik Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten. Di kabupaten yang ya ada. Nanti diikuti aja medsos dari Bawaslu Kabupaten, baik dari Bawaslu Kabupatennya sendiri maupun di medsosnya Panwaslu Kecamatan, baik dari IG, TikTok, Facebook itu ada semua. Mereka unggah. Kalau di Bawaslu Kabupaten ada di IG ada di websitenya juga ada. Tinggal ngunduh aja. Tinggal diunduh ya. Dicetak ya. Yang pertama tadi surat pendaftaran. Yang kedua fotokopi KTP yang masih berlaku. Lalu yang ketiga pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. 4x5 kita nggak menyeragamkan harus backgroundnya apa, nggak terserah. Bebas berarti. Bebas yang pasti pas foto ukuran 4x6 2 lembar. Foto resmi ya, jangan foto jadi. Kadang kan ada selfie itu jangan, nggak boleh. Pas foto, pas foto itu yang agak resmi gitu ya. Pas foto ya Mbak, bukan pas selfie. Pas ya, kalau pas selfie gimana? Nggak boleh ya. Lalu yang selanjutnya fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan atau dilegalisir. Harus legalisir. Apabila teman-teman tidak punya legalisiran, cukup difotokopi saja. Waktu mendaftar bawa ijazah aslinya untuk ditunjukkan. Berarti waktu kita mendaftar nih tetap fotokopi aja. Fotokopi aja. Kita nggak punya legalisir ya. Fotokopi aja. Yang asli dibawa ditunjukkan ke panitia pendaftarannya. Yang asli dibawa ditunjukkan aja. Nggak ditinggal di panitia. Kita bukan yang pinjam itu pinjaman online nanti. Jadi pinjaman online itu nanti dikembalikan gitu Mbak. Lalu yang berikutnya daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup kita juga ada lampirannya dan sudah diunggah juga, tinggal ngunduh. Lalu surat pernyataan bermaterai 10.000. Surat pernyataan ini isinya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, sehat jasmani dan rohani, bebas dari narkoba, kayak gitu. Tidak pernah menjadi anggota parpol itu tadi, tidak pernah dipidana penjara, bersedia bekerja penuh waktu. Lalu kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan pemerintahan, kayak gitu, tidak berada dalam satu ikatan perwakilan dengan sesama penyelenggara. Nanti ada surat pernyataan dengan surat pernyataannya bisa di-download juga bisa di-download.
apabila teman-teman susah download. Tapi saya yakin zamannya IT ya. Zaman IT sekarang udah gampang kan, apalagi nanti kerja-kerja kita juga pakai gadget juga. Nah, di kecamatan juga disediakan. Berarti bisa datang ke kecamatan kalau belum dapat form ya, kalau nggak bisa download itu ya. Mungkin nggak punya kuota atau bisa datang ke kecamatan ya sahabat Bawaslu. Nanti minta akses wifi. Betul, akses wifi. Bu, mungkin ada yang saya tanyakan lagi. Persyaratannya kan tadi salah satunya ada bebas narkoba. Iya. Itu gimana Bu? Kan sekarang kalau bebas narkoba kita mau tes itu mahal banget Bu ya. Gajinya berapa coba? Gajinya berapa habis dong buat bebas narkoba itu? Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, ini juga akan saya jelaskan untuk gajinya juga ya Mbak. Biar kita gajinya nanti terakhir aja biar mereka kan penasaran ya. Iya, biar penasaran gitu. Untuk surat keterangan sehat dan bebas narkoba itu nanti cukup pakai surat pernyataan bermaterai itu saja. Karena kita paham untuk dapat surat keterangan bebas narkoba itu kalau nggak salah itu 600 kalau nggak salah di rumah sakit. 600.000 kayaknya setengah kali gaji itu. Habis dari sampai begitu. Segitu. Jadi nanti cukup surat pernyataan bermaterai itu saja sudah cukup. Oh, ini sangat mudah banget ya. Mudah buat sekali. Daftar itu kayaknya kita cuma modal 10.000 ya. Bahkan bebas narkobanya aja di skip ya. Surat sehat aja yang biasanya ada kalau skip ya. Semisal teman-teman nggak ada waktu untuk ngunduh atau nyetak, silahkan hadir aja gitu. Hadir aja, datang aja ke kantor Panwaslu kecamatan yang ada di kecamatan masing-masing. Di situ sudah disediakan formnya. Tinggal teman-teman bawa berkas yang tadi dibutuhkan, yaitu KTP, ijazah, lalu pas foto dan materai 10.000. Itu udah cukup. Nggak perlu bawa yang lain ya? Mungkin itu Bu, sertifikat kali ya kalau mungkin ada. Oh iya, kalau ada kemarin ikut sebagai penyelenggara, misal yang kemarin udah ikut BPPS atau kemarin ikut PKD, monggo disertakan aja, di fotokopi, dilampirkan. Seperti itu ya Bu. Mudah sekali sangat mudah, sangat mudah ini. Dan modalnya kan cuma 10.000. 10.000 materai aja. Ya, 10.000 cuma materai doang gitu ya. Itu Mbak, fotokopi jasa Mbak. Fotokopi jasa itu Rp500 ya. Berapa? Apa ya? Sekarang berapa? Sekarang berapa sih ya? Udah lama nggak fotokopi ya? 1.000 paling. Terus kemudian tahapan pembentukan tadi udah ya Bu? Tahapan pembentukan pengawas TPS. Tahapan pembentukannya ya. Tahapan pembentukannya itu. Baik Mbak Ulung. Tahapan pembentukan kalau pada hari ini, saat ini sampai dengan 28 September nanti kita pengumuman penerimaan berkas sekaligus penelitian berkas. Dari situ nanti kan kita lihat dari pendaftaran tersebut sudah memenuhi kuota apa belum kayak gitu. Kalau kita belum memenuhi ya nanti perpanjangan seperti itu. Cuman perpanjangannya juga nggak lama karena cuman 3 hari aja. Pendaftarannya itu dari perpanjangannya dari 29 September sampai 1 Oktober. Berarti cuma 3 hari, 29, 30. Ini perpanjangan. 3 hari. 3 hari. Kalau pendaftaran itu 17. 29, 30. Bener kan September kan cuma sampai 30 ya? 30. Apa 31? 31 ya? 31 kan? Oh 31 berarti 4 hari Mbak. Lupa ya. Iya nyampe lupa tanggal ya. Kebanyakan apa ini? Iya kebanyakan. 29, 30, 31, 1 Oktober 4 hari perpanjangan. 4 hari. Dari situ pula kita nanti penerimaan berkasnya di tanggal 1 sampai 10. Pengumuman perpanjangannya itu hanya pengumuman ya. Saya kira tadi itu perpanjangan ya Bu. Maaf ya. Pengumumannya dari tanggal 29 sampai dengan 1 Oktober. Ini baru pengumuman ya Bu. Maksudnya mana aja yang diperpanjang. Terus kemudian kalau kita perpanjangan nanti khusus untuk yang belum memenuhi kuota, satu. Yang kedua belum ada keterwakilan perempuan, itu saja. Keterwakilan perempuannya sekarang sama nggak Bu? Kayak kalau dulu kan 30%. 30% ya sama. 30%. Sama ya. Kalau 30% dihitung kuota itu yang memang
satu perempuan udah cukup satu desa. Satu desa satu perempuan udah cukup. Udah cukup. Satu desa itu kadang paling banyak berapa TPS itu kalau di Kudus? Berapa? 20. Yang pasti yang kita butuhkan itu total 1160 TPS pengawas TPS. Banyak juga ya Bu ya? Banyak. Ini Ya lumayan banyak. Itu nanti daftarannya. 1159 di TPS biasa, yang satunya di Loksus di Rutan. Loksus. Lokasi khusus. Di Rutan, Mbak. Di Rutan juga ada ya Bu pengawas Ada. TPS. Nanti berarti itu di kecamatan kota maksudnya. Petugasnya dari Rutan? kita. Oh, dari kita, dari kita dari yang kita. berarti dari kecamatan. Iya, dari kecamatan kecamatannya kota. ya. Oh, enggak dari itunya ya Bu. Apa namanya? Tidak. Petugas di lapas ya. Iya. Enggak. Dari kita. Dari kita. Iya, betul dari kita, Mbak. Mungkin ada yang mau daftar juga di TPS Loksus itu kali ya Bu. Monggo, tapi nanti itu tergantung apa namanya dari kotanya. Udah Kan ada TPS khusus. Domisilinya kan di kota ya. Domisili kota. Lebih diutamakannya yang itu. Walaupun tadi basisnya domisili kabupaten, tapi nanti tetap kita arahkan sesuai DPT-nya. Jadi gini, mekanisme pendaftarannya nanti benar kita kabupaten, kan? Tapi ketika mendaftar, kita tanya, dia daftar di TPS mana? Lalu kita cocokkan lewat DPT online-nya. Kalau DPT online kan kita udah tahu orang tersebut nanti di TPS mana kan udah kelihatan kan sudah itu dari situ kita arahkan ke situ. Itu untuk apa? Untuk meminimalisir nanti ketika hari H pengawas TPS kan juga punya hak suara. Iya. Jadi ketika hari H dia tidak meninggalkan tempat tugasnya dan dia juga bisa langsung nyoblos ya. Gitu, memudahkan. Jadi yang diutamakan ya yang ada di TPS itu dulu ya, TPS betul. Tempatnya dia mencoblos iya, ya. Betul. Mungkin tadi kan kita sudah belum ya, tahapan tadi belum sampai ya. Tahapannya belum sampai ya? Oh iya. Penerimaan berkasnya dari tanggal 1 sampai 10. Itu sama 10 hari. Yang perpanjangan ini ya Bu? Iya, perpanjangan. Yang perpanjangan ya? Kan habis tanggal 12 sampai 28, lalu dicek udah mulai kuota belum, masih ada kosongan berapa, kita harus perpanjangan enggak, kayak gitu. Nanti ada perpanjangan itu pengumuman dulu di tanggal 29 September sampai 1 Oktober. Syaratnya sama Bu? Syaratnya sama kayak pas waktu pendaftaran itu? Sama Mbak. Penerimaan berkas tanggal 1 sampai 10 itu sekaligus kita penelitian berkas. Jadi nanti pengumuman lolos administrasi semuanya itu di tanggal 11 Oktober. Semuanya dari pendaftar awal tanggal 12 itu ya Bu, dari tanggal 12 September itu. Kan pengumuman penerimaan kan dari 12 September sampai 28. Kita cek dulu apakah kurang kuota apa gimana. Kalau iya berarti kita perpanjang. Tapi pada saat perpanjangan dan penerimaan yang biasa sebelum perpanjangan, nanti pengumumannya kita umumkan jadi satu di tanggal 11 Oktober. Gitu Mbak Uli. Bu, mungkin kalau perpanjangan, misalkan ada yang perpanjangan, ini perpanjangannya itu semuanya seluruh di kecamatan atau? Enggak, kita perpanjangan khusus yang memang daerah-daerah khusus yang kurang kuota. Misal belum memenuhi 2 kali kebutuhan, lalu tidak ada keterwakilan perempuan itu aja. Itu maksudnya desa atau nanti kecamatan Bu? Misalkan, berarti kalau misalkan ini satu kecamatan, misal Kaliwungu, di Kaliwungu ini hanya satu desa yang kurang kuota pendaftar. Berarti nanti yang diperpanjang itu desa itu aja. Desa itu aja. Betul. Desa lainnya tetap ya. Gitu Mbak Ulun. Lalu karena kita sebagai pengawas juga mengajak masyarakat juga kan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pengawasan. Karena kemarin ada yang tanya, kalau KPU dalam proses rekrut yang ngawasi Bawaslu, kalau rekrutmen Bawaslu yang ngawasi siapa gitu. Ini setelah pengumuman lulus administrasi di tanggal 11 Oktober, nanti di tanggal 12 Oktober sampai 2 November itu kita ada istilahnya tanggapan dan masukan masyarakat tentang nama-nama yang kita loloskan. Yang diumumkan itu ya Bu. Jadi masyarakat boleh ikut berpartisipasi aktif. Siapa tahu ada track record dari calon pengawas itu yang kita nggak tahu. Misal, ini saya tahu dia tim kampanye. Tim kampanye dulu. Ini dia ini calon
legislatif dulu gitu ya. Kayak gitu, maksudnya kayak gitu. Tetap ada masukan juga ya, dari dari masyarakat. Dan ketika itu nanti ada, kita juga memprosesnya. Kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Begitu Mbak Ulum. Kenapa di tanggal 12-nya kita ada aduan masyarakat? Karena di tanggal 12 itu juga kita proses wawancara. Berarti berbarengan dong, berbarengan antara proses wawancara dengan tanggapan masyarakat. Betul. Wawancaranya 12 sampai 22 Oktober. 12 Oktober sampai 22 Oktober. Kalau tanggapan masyarakatnya lebih panjang sampai 2 November. Wah, 2 November hampir sebulan ya, Bu. 2 November itu sampai dengan ketika nanti mau setelah tes wawancara. Betul, Mbak. Berarti tahapan perekrutan ini kan hanya seleksi administrasi, lalu ada wawancara. Betul. 2 ya, Bu? 2 seleksi ya, tanpa tes ya? Tanpa tes. Betul, mudah sekali. Ya, Bu? Iya, betul, Mbak Ulum. Begitu, karena setelah tes wawancara di tanggal 22 Oktober itu nanti, di tanggal 23-nya, kita melakukan penetapan dan pengumuman calon terpilih. Penetapan dan pengumuman calon terpilih berdasarkan hasil tes wawancara. Selama 3 hari. Selama 3 hari. Ya. Jumlah calon terpilih ini sesuai dengan TPS. Iya. Berarti 1 TPS 1. Berarti tadi yang disebutkan Bu Septi itu 1160 ya nanti di pengumuman. Nah, itu tadi kan masih berlangsung tanggapan dan masukan masyarakat. Makanya ketika di lolos tes administrasi nggak ada tanggapan, nanti ketika lolos tes wawancara masih ada tanggapan masyarakat, itu tetap kita proses juga. Misalkan sudah diumumkan di tahapan setelah wawancara ya, berarti lolos seleksi ya, lolos seleksi itu kita ada tanggapan masyarakat bahwa si A ini ternyata itu tim sukses. Apakah nanti pengumumannya ini kita rubah, Bu? Iya, nanti kan kita dengan klarifikasi dulu. Iya, klarifikasi di pertimbangan ini ya, Bu. Tapi dengan catatan ya, Mbak, tanggapan dan masukan dari masyarakat yang kita proses itu yang resmi. Benar-benar ada data identitas platformnya kita. Ini ada formnya atau gimana, Bu, caranya? Ada. Nanti kita bikin unggahan di medsos tentang tanggapan dan masukan masyarakat, formnya seperti apa, ada di situ semua. Tata caranya juga. Ketika saatnya tiba nanti ya, di tanggal 12 sampai 2 November. Berarti kan tidak asal asal lapor gitu ya. Misal si A benci sama si B, terus dilaporkan begitu saja tanpa kita tahu identitasnya. Kita kan nggak semudah itu ya, Bu ya, tanggapan masyarakat. Kecuali dia memang lapor, dia ada identitas resmi, nah itu kita bisa. Dan kita juga harus bisa membuktikan ya, Bu, kalau misalkan dia ini emang pernah menjadi calon legislatif. Nggak cuma asal dia jadi calon legislatif, hanya jadi sahabat atau tim sukses, sukses apa gimana Terus bisa dibuktikan, karena bisa juga nanti akan melakukan klarifikasi yang bersangkutan. Itu dong, nggak berhasil maksudnya ketika ada laporan kita langsung semena-mena ada laporan ini kan kita harus tanya yang bersangkutan bener enggak. Tapi kalau yang bersangkutan bisa membuktikan dirinya bukan, kita tetap bisa di pengumuman ya, tetap ada prosesnya ya. Kita kan sesuai regulasi, Bu ya. Tidak semena-mena harus ada tanggapan masukan mungkin dari WA tidak dikenal apa gimana ya, Bu. Bahaya ya. Kita nggak prosesnya seperti itu. Lalu setelah itu di tanggal 3 sampai 4 November kita ngadain pelantikan TPS. 3 sampai 4 kita pelantikan. Betul. Prosesnya cukup panjang ya, Bu, dari pengumuman sampai ke pelantikan ini. Karena masa kerja PTPS itu tadi kan 23 hari sebelum hari ya. 23 hari sebelum hari. Kalau kita itu kan berarti 4 November dia sudah aktif. Dari 4 November sampai dengan pada Desember berarti ya. Bentar, 27 setelah 28. 7 hari setelah pemungutan. Di bulan awal Desember. Desember awal itu sudah selesai ya.
Begitu Mbak Ulung. Ya, mungkin terakhir Ibu, Apa? sahabat Bawaslu pasti menanyakan soal Honor. Aduh. Honor TPS. Honor TPS. Ya, pengawas TPS. Soalnya kan kerjanya sebulan lah ya, kita bisa hitung 1 bulan nggak Bu? 1 bulan, iya. Kan 23 hari 23 hari sebelum ya. Dan 7 hari sesudah. Bisa dihitung 1 bulan kerja ya Bu. Kerja. Betul. Mungkin banyak yang menanyakan nih, gajinya berapa? Apakah sama di penyelenggara sebelah apa gimana gitu ya? Terpaut 100.000 Mbak. Terpaut 100.000, lebih gedean kita kan? Lebih gedean sana Mbak. Oh, lebih gedean sana. Tapi ya sama aja kan. Kerjanya juga lebih mana Bu? Lebih sama aja ya Bu, kayaknya sama aja kali ya. Soalnya kalau kan, masalah kerja, beban kerja itu apa namanya ya? Tergantung kita enjoy. Ya. Kalau yang mungkin kayak kita jadi jajaran pengawas emang sudah apa ya Bu? Passionnya sudah niatnya kita emang ya dibawa enjoy ya, mau nyampe malam, mau nyampe pagi gitu ya Bu. Dibawa enjoy aja. Gajinya 800.000. 800.000 sudah lumayan banyak. Itu enggak gaji ya. Itu kan hanya gaji. Saya nggak bicara itu hanya gaji, yang pasti itu aja. Ya, itu aja gitu. 800.000 itu sudah tapi banyak ketika ya. Masyarakat sudah terpanggil, saya mau ikut mengawal demokrasi, saya mau jadi pengawas, saya yakin pasti banyak yang. Kalau ya ikhlas lah ya Bu, ikhlas. Kalau kerja itu dibawa ikhlas aja. Ikhlas ya. Ikhlas ya. Kerja cerdas, cermat, kerja ikhlas. Jadi kita tidak memandang gaji ya. Ini kan demi demokrasi ya Bu. Betul, demi demokrasi. Demi demokrasi. Di pemilihan kepala daerah 2024 ya Bu ya. Kita cukup akhiri, ya? Cukup. Ada tambahan atau ada yang pasti yang ingin disampaikan? Bawaslu mengundang masyarakat, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses Pilkada serentak 2024. Mari ikut menjadi pengawal demokrasi. Silahkan hadir langsung ke kantor Panwaslu kecamatan terdekat untuk segera mendaftar. Seperti yang saya sampaikan tadi, persyaratannya mudah dan tinggal bawa materai 10.000 sama berkas yang tadi yang harus dipenuhi, diisi di sana, bisa langsung mendaftar. Itu saja. Lalu siap Ibu. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.